Shalom jemaat yang kasih Tuhan, bersyukur kita boleh mengikuti ibadah online streaming lagi hari ini dan bersyukur juga dimanapun saudara berada. Kami berdoa Anda tetap sehat, Anda tetap kuat di dalam Tuhan, dan mari kita sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita sama-sama untuk masuk dalam rencana, dalam kehendak Tuhan, dalam setiap pujian, dalam setiap penyembahan, dan apa yang kita persembahkan hari ini biar diperkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami, ini ucapan syukur kami bagimu. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Sekali lagi katakan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan. Keyakinan kami Tuhan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan.
kasih-Mu di hadapannya. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Tidak tertandingi, tidak terkalahkan. Engkau segalanya Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur, ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima hanya bagimu, hanya bagimu sembahku, pujianku Tuhan. Ya nakarashi digiri.
Kena makureshi ke bakara waya. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Penuhi kami sekarang. Ya dalam Kami percaya Engkau tidak berhenti bergerak saat ini ya Roh Kudus. Kau tidak berhenti bekerja sampai hari ini ya Tuhan kami. Saat terindah adalah saat terbaik dalam kehidupan kami adalah bersama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biar tempat ini, tempat di mana anak-anak-Mu berada, yang sedang memuji nama-Mu, yang sedang menyembah Engkau hadir di situ Tuhan. Kau mengurapi, memenuhi kami dengan roh yang baru, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Kami disegarkan oleh-Mu Tuhan, dan kami bersuka cita karena-Mu. Tinggal dalam kami, dan kami tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap untuk bersuka cita dan memberikan pujian yang terindah buat Tuhan Yesus. Kami mau katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita dimanapun Anda berada, saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, karena di dalam Tuhan kita temukan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, Allah yang sanggup untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Mendampingi setiap langkah kita. Sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Haleluya. Janji-Mu yang telah menuliskan, Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita
sukacita. Kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar untuk dipahami cintanya dan kasihnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah curahkan segalanya dalam hidup kami. Kini kami bersorak, kini kami memuji bagi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, jalan baik segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, jalan baik segalanya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Engkau. Terlalu besar ku dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Semuanya ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, jalan bawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, jalan bawi segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, jalan bawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, jalan bawi segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersorak-sorak sekali lagi bagi Allah kita yang heran. Haleluya, haleluya, haleluya. Diri kami Tuhan siap untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Syakabakorish. Oh Bapa yang kami cintai, Bapa yang kami rindukan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidup.
bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Shalom, puji Tuhan, sungguh bahagia dan bersukacita pada kesempatan yang indah dan berharga pada saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, Jemaat GBI Semarang Indah dan terutama hambanya yang terkasih Bapak Pendeta Yohan Hadi Praitno yang telah memberi kepercayaan untuk saya menyampaikan firman pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, sajak sama-sama kita berdoa mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan Roh Kudus untuk mencerai kebenaran firman, sehingga bukan saja kita memahami atau mengerti firman, tapi lebih dalam itu, biarlah setiap kata dari kebenaran firman menjadi rema, menjadi kehidupan kita. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa surga Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah, baik dan berharga pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mendengar firman. Silakan Roh Kudus Kau yang akan ambil alih. Berkata-kata, berbicara melalui sarana hamba-Mu yang kecil dan sederhana, bahkan tidak ada apa-apanya ini, untuk menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Terima kasih dan beri kami hati seorang murid, roh kerendahan hati, roh yang mau belajar, dan roh yang dapat diajar firman. Terpuji nama-Mu Bapa. Doa ini kami persembahkan demi nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan seorang tokoh yang namanya Cornelius. Saya percaya Bapak Ibu dan jemaat sekalian tentunya sudah paham mengenai seorang yang bernama Cornelius. Untuk ini saja sama-sama kita membuka firman. Karena waktu saya ambilkan satu ayat saja
dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, atau Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi firman. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Baik, saya ulangi lagi Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat 22. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Puji Tuhan, saudara. Nah, selanjutnya kita akan melihat siapa sebenarnya Kornelius. Kornelius adalah salah satu petinggi yang dikisahkan dalam narasi ini adalah Kornelius. Dia adalah pemimpin pasukan yang membawai 100 tentara, saudara. Dia pemimpin pasukan tentara Italia. Dia adalah bangsa Italia, bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1, dan inilah nama seorang perwira pasukan Romawi dari Kaisaria di Palestina. Ia salah seorang dari golongan non-Yahudi yang dikenal sebagai orang yang takut akan Allah. Mereka melakukan praktek-praktek keagamaan Yahudi untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ada 5 karakter dari Kornelius. Baiklah, akan saya sampaikan poin demi poin. Yang pertama, Kornelius adalah seorang perwira. Apa itu perwira? Perwira adalah pejabat tinggi atau pemimpin, saudara. Membawai 100 tentara. Berarti dia adalah seorang yang punya kuasa, punya power, punya wibawa, saudara. Tapi kita melihat di sini, walaupun dia seorang petinggi, orang Itali, namun demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mempunyai hati yang tulus hati. Maka itu di dalam pasal 10 ayat 22 dari Kisah Rasul-Rasul, Kornelius adalah seorang perwira yang tulus hati. Apa itu tulus hati? Tulus hati itu berbicara hatinya itu jujur. Mulut dan hati sama. Kalau iya mulutnya, hatinya juga iya. Kalau berkata tidak, hatinya juga tidak. Berarti tidak ada unsur politik. Yang sekarang, saudara, di masa pandemi, penderitaan yang melanda negeri kita Indonesia, bahkan seluruh dunia, saudara, lebih dari 200 negara mengalami pandemi ini. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang stres, dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus belajar tulus hati. Bagaimana caranya tulus hati? Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yusuf ya, di dalam Matius pasal 1, yaitu waktu itu masih pacaran ya, masih belum menikah dengan Maria. Nah, saudara, ternyata Maria itu mengandung. Karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka dengan diam-diam dia akan meninggalkan. Kenapa, saudara? Kalau sampai si Yusuf itu woro-woro, ya, atau dia pengumuman, itu loh, Maria, tunanganku, dia mengandung, bukan dari saya. Pasti apa yang terjadi? Maria akan diseret dan dirajam batu sampai mati. Saudara, Yusuf cintanya luar biasa. Maka itu dia tidak mau si Maria itu mati dirajam batu. Lebih baik dia diam-diam meninggalkan. Nah, efeknya apa, saudara? Efeknya orang akan menilai bahwa Yusuf berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Nah, yang kena getahnya, yang nama jeleknya adalah Yusuf. Nah, ini seorang yang tulus hati. Ternyata orang yang tulus hati, Tuhan itu beracara. Tuhan berbicara melalui mimpi. Terimalah Maria sebagai istrimu. Karena kandungannya dari Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Nah, ini tulus hati. Nah, kalau kita membaca dalam Matius pasal 11, saudara. Ayat 28, 29, 30. Di sana dikatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Dalam terjemahan bahasa Jawa dikatakan, aku bakal nggawe ayem ing hatimu. Jadi hati yang damai, hati yang bahagia, itu Tuhan sanggup membuatnya, saudara. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Nah, saudara, kalau kita mempercayai Tuhan, Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang tulus hati, Tuhan yang rendah hati, seharusnya semua anak-anak Tuhan, siapapun Anda, dengan pangkat apapun, dengan tugas tanggung jawab apapun, harus mempunyai hati yang tulus. Puji Tuhan, saudara. Kemudian karakter yang lain dari seorang Cornelius, yang ketiga, saudara, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Apa makna takut akan Tuhan? Takut dalam bahasa Indonesia itu konotasinya negatif. Ya. Misalnya ya, saya dalam perjalanan ya keluar kota, katakan asal saya dari Solo, dari Semarang saya ke Solo, tiba-tiba di perempatan sana itu ada momen, saudara. Dan saya lupa tidak bawa dompet. Waduh, berarti SIM, STNK, saya tidak bawa, saudara. Karena lupa, saudara. Lalu saya takut, saudara. Nah, ini takut yang negatif, saudara. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan tolonglah. Saya tidak sengaja, Tuhan. Tetapi saya kelupaan dompet. Tidak mungkin saya kembali lagi karena sudah di pertengahan jalan. Dan ternyata Pak Polisi mempersilahkan langsung jalan. Tidak di stop. Padahal banyak mobil yang di stop. Puji Tuhan, saudara. Nah, itu takut yang negatif. Tapi takut akan Tuhan itu mempunyai makna dua. Yang pertama, saudara, arti takut yang positif, mengasihi Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu mengasihi. Dalam Amsal dikatakan, hikmat bijaksana. Permulaan hikmat bijaksana itu hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, saudara, kita tidak akan memiliki hikmat marifat bijaksana. Oleh sebab itu betapa pentingnya di masa pandemi ini kita menambahkan diri atau memperkuat diri, menambah volume doa kita, ya, baca Alkitab, merenungkan, memuji Tuhan, berharap dan percaya kepadanya. Tapi usaha tetap usaha. Jemaat kami, saudara, banyak yang mengeluh, ya, anaknya itu sekolah masih TK, saudara, sudah bayar, ya, sudah ngisi formulir, lalu buku-buku diberikan, seragam diberikan, tetapi tidak boleh masuk. Karena memang anak-anak sekolah sekarang belum boleh masuk, harus pakai streaming atau online, saudara. Nah, saudara, dikasih Tuhan, sehingga mereka sulit, apalagi kondisinya yang low ekonomi. Maafkan, bukan berarti kita merendahkan, itu sulit, saudara. Harus ngisi pulsa, puji Tuhan, saudara. Tapi ternyata karena mereka tekun berdoa, Tuhan membuka jalan, sehingga tetangganya yang mempunyai aset wifi itu diizinkan anaknya untuk di emperan, belajar di sana. Nah, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, itulah pertolongan Tuhan. Jadi takut ini mempunyai arti mengasihi. Apa itu mengasihi? Dalam Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, itu melakukan perintah Tuhan. Pernah, saudara, dalam Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, wahai Simon, anak Yunus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Kemudian Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, kau tahu, aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Lalu Tuhan Yesus memberikan tugas, kalau engkau mengasihi aku, yaitu feed my lamb. Berilah makan pada anak-anak domba. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus berani memberitakan firman. Kita memberi firman. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11, barang siapa berkata, ialah berkata-kata sebagaimana menyampaikan firman. Mungkin kita berkata, saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan evangelis. Saya bukan pengerja. Saya bukan penginjil. Siapapun Anda, sudah berapa tahun Anda percaya atau berapa bulan Anda percaya. Pokoknya Anda yang percaya, kalau berbicara sebagaimana memberitakan firman. Bagaimana bisa memberitakan firman kalau perbendaharaan dalam hati kita tidak ada firman? Jadi firman ini amat sangat penting. Kita isi dengan firman sehingga apa, saudara? Sehingga hidup kita berlimpah. Ini luar biasa. Jadi arti takut yang pertama mengasihi. Dan arti yang kedua dari takut akan Tuhan, melakukan firman. Praktek firman. Dalam Yakobus dikatakan bahwa iman dikurangi perbuatan sama dengan nol besar. Iman dikurangi perbuatan sama dengan empty, kosong. Tapi iman ditambah perbuatan sama dengan
kenyataan. Ya, praktek firman. Kalau orang Kristen, anak Tuhan, saudara sekalian dan saya tidak pernah praktek firman, maka firman itu menjadi teori. Berarti apa, saudara? Berarti menjadi orang Farisi. Dalam istilah bahasa Jawa, jarkoni. Bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Atau gajah dibelangkoni, yaitu artinya bisa ngajar tapi tidak bisa praktek. Yuk Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, praktek firman. Kalau sudah mau mengalami pengalaman yang ajaib, pengalaman yang dahsyat, perkatakan firman, deklarasikan firman, perkatakan firman, statementnya itu positif, tidak ada question mark atau tanda tanya, selalu positif, selalu positif. Tapi perkataan iblis itu selalu negatif, selalu question mark. Bukankah semua buah-buah dalam taman ini tidak boleh dimakan? Nah itu ular berkata pada Hawa, ya. Lalu Hawa menjawab, oh tidak, semua boleh dimakan. Cuma pohon pengetahuan baik dan jahat ini, yang kecil ini tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Iblis menimpali. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Tahu yang baik, yang jahat. Engkau akan seperti Tuhan sendiri. Ngeri, saudara. Dan akhirnya Hawa terperdaya. Padahal ada Adam loh, suaminya. Lah suaminya tidak berfungsi sebagai hamba Tuhan. Akhirnya dua-duanya jatuh dan diusir. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 3. Setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, saudara, maka laparlah Yesus. Lalu iblis datang dan mengatakan, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 4 dari Matius pasal 4, ayat 4 dari Lukas pasal 4, telah tersurat bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, firman. Jadi firman itu menjadi makanan. Firman itu menjadi kekuatan. Firman itu membawa kita masuk dalam pengalaman, dengan pengalaman bersama Tuhan, pengenalan kita terhadap Tuhan makin bertambah-tambah. Puji Tuhan, saudara. Kemudian arti yang lain, yaitu karakter dari Cornelius, dia seorang yang baik, ya, seorang yang baik. Ya, biasanya bangsa penjajah itu menghina orang-orang yang dijajah, termasuk hidupnya, termasuk agamanya atau kepercayaan, dihina. Tapi aneh ya, Cornelius ini menghargai Tuhannya Israel. Padahal sang penguasa kan bangsa Romawi. Tetapi kenapa Cornelius ini, saudara, yaitu menghargai Tuhannya Israel. Beda dengan dewa-dewanya orang-orang Romawi dan bangsa-bangsa yang lain. Nah ini satu hal yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat tadi dikatakan menghargai umat Tuhan. Bagaimana, saudara? Baik, apakah kita juga menghargai untuk jemaat yang lain, walaupun mereka denominasinya beda, tapi mereka percaya Yesus. Ya tadi saya lewat sini, melewati gereja Katolik, melewati gereja apa ya? Saya lupa, saudara. Ya coba kita hargai. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menghargai yang lain. Ya, menghargai dalam arti apa? Jangan menghina. Ya, kalau kita menolong, jangan ditanya dulu. Kamu gereja mana? Kamu Kristen atau bukan? Kalau bukan, saya tidak akan nolong. Tidak, saudara. Kita harus menjadi seorang Samaria yang baik hati. Seorang Samaria yang menolong dengan tulus ikhlas. Dan apabila kita menolong, secawan air putih saja, saudara, itu bernilai di hadapan Tuhan. Ada nilainya, ada berkatnya, ada reward, ada hadiahnya bagi orang-orang yang mau praktek firman. Justru di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adakah kita rela berkorban untuk yang lain? Saudara indikasi Tuhan, gereja kami, maafkan bukan berarti lebih baik dari GBI, tidak loh saudara ya. Itu kami dapat kiriman 500 kilogram beras. Lalu kami bagi-bagikan 5 kilo pada hamba-hamba Tuhan di sinode kami, di MD kami, Majelis Daerah 2, ada 22 gereja. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang meneteskan air mata. Terima kasih Pak, beras yang saya terima. Saya pikir hanya 5 kilo. Ya, terima kasih sama Tuhan lah. Bukan dari kami cuma dititipi dan kami membagikan. Begitu saya masuk gereja, saudaraku dikasih Tuhan,
saya lihat air mata dari hamba Tuhan itu, saya hancur hati. Saya ikut menangis, saudara. Dan begitu selesai, saya menyembah Tuhan. Tiba-tiba telepon berdering, Pak, besok saya kirim 1 ton beras. Saya heran sekali. Nah, kemudian saya bagi-bagikan 20 kilo. Kalau tadinya 5 kilogram, sekarang 20 kilogram pada hamba-hamba Tuhan. Ini loh saudara, begitu kita mempunyai hati belas kasih, mempunyai hati yang mengasihi, punya hati mau menolong, punya hati memberkati, maka Tuhan bukakan keran surga sehingga gerojok dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, ialah melalui seorang tokoh Cornelius, seorang Itali, bukan orang Yahudi, tapi dia menyembah Tuhannya orang Yahudi. Dia melayani pekerjaan Tuhan dan melayani orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya. Amin. Baik, sajak kita sama-sama masuk dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Adakah di antara Bapak, Ibu, dan saudara yang menyaksikan tayangan firman Tuhan ini merasa bahwa Anda merasa beban terlalu berat, saudara sakit, saudara putus asa, saudara menghadapi dilema, menghadapi pintu-pintu yang berpalang besi, menghadapi gunung-gunung yang maha tinggi, yang mustahil, yang impossible. Adakah Anda percaya Tuhan sekarang hadir, Tuhan menopang engkau, Tuhan menghapus setiap tetes air matamu, Tuhan membebat setiap luka hatimu, dan Tuhan sanggup mengangkat engkau dan memakai engkau menjadi alat yang qualified. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa surga, Tuhan Yesus, hamba-Mu telah memberitakan firman, dan saat ini hamba-Mu berhenti. Tapi kami undang Roh Kudus, lanjutkan acaramu. Bicara, berkata-kata secara pribadi, terjemahkan, sehingga kami mampu memahami, mengerti firman. Tapi lebih dari itu, kami bukan saja mampu mengerti, memahami firman, tapi kami mau praktek firman. Seperti Cornelius Tuhan, beliau adalah seorang Romawi, tetapi dia menghargai Tuhannya Israel, bahkan melayani Tuhannya Israel. Akhirnya ada pengalaman yang dahsyat. Sekarang ulurkan tanganmu, hibur yang susah, kuatkan yang lemah letih lesu, yang sakit jamah, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kami, sehingga kami boleh mempunyai pengalaman yang indah bersama Engkau. Maka pengenalan kami makin bertambah-tambah. Secara khusus Bapak, kami berdoa untuk GBI Semarang Indah. Demi nama Tuhan Yesus, kami berkati hamba-Mu yang setiawan, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno, bersama Ibu, bersama semua anak-anak, menantu, cucu-cucu, lawat gereja ini menjadi gereja yang bercahaya, gereja yang memberi dampak untuk sekitarnya, dan dimanapun nama-Mu dimuliakan, banyak jiwa-jiwa bertobat. Terima kasih. Kami memberkati GBI Semarang Indah demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Suroto dari GIA Pandian Lamper yang telah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Andreas Suroto bagi kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ibadah raya kita minggu depan di tanggal 2 Agustus 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Prayitno, MBA PhD. Nah, bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga dapat Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi. Dan saya mengajak jemaat sekalian untuk terus berdoa agar kita semua selalu ada di dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Dan marilah kita turut mendukung usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita boleh bersama-sama memasuki masa new normal dengan tetap mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kasih karunia dan anugerah Tuhan selalu limpah dalam kehidupan kami.
Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus menyertai dan memberkati akan jemaat-Mu. Dan biarlah jemaat boleh menerima akan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Dan Tuhan sendiri akan memberkati segala hasil pekerjaan tanganmu. Dan Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya dengan iman katakan bersama-sama, amin.